Hari ini 6 Agustus 2024, saya balik dengan USD CAD. Teman-teman bisa perhatikan ini kita beberapa kali fokusnya on buying position, this level profit, dan saat ini dia ngasih dalam zone yang sebenarnya ya, it's actually good dan bad at the same times. Kenapa? Karena satu, USD kan memang ada potential sell off di mana mereka mengalami pelemahan kemarin, tapi menurut saya itu wajar karena major asset yang lain juga mengalami pelemahan yang sama. So, there's a good reason kenapa saya percaya ini akan mampu mempertahankan. Menurut saya ini adalah base yang oke. Ya, this one is a good base ya. Kalau misalnya kita ngomongin di H4, teman-teman bisa perhatikan walaupun di bawahnya there's also another level dan at this level juga, tapi pertama kalinya dia balas candlestick ini dengan candlestick momentum, saya punya pandangan there's a good chance kalau misalnya dia bisa mempertahankan lagi lah penguatan tersebut ya. Nah sekarang kita lihat di H4 dan di daily. Teman-teman bisa perhatikan kalau misalnya kita lihat di daily, ini adalah another places yang dia retrace. Ya, jadi dia retest terlebih dahulu, lalu dia rebound kembali. Oke. So, apakah ada potensial kita bisa manfaatkan buy position? Yes, actually yes. Ini kalau kita ambil dari bawahnya kan, teman-teman bisa perhatikan. Jadi it's totally the same. Ini adalah base bawah yang mempertahankan pergerakan dari USD CAD sebelumnya yang akhirnya di breakout ketika suku bunganya suku bunga dari CAD itu diturunkan. Dan kondisi saat ini dia nge-retest kembali area tersebut dan potensial jika mampu untuk mempertahankan penguatannya dia akan lanjutkan peningkatannya lagi. So kalau misalnya di H1, basicnya kita tuh hanya ngeliat dari ini aja teman-teman sebenarnya. Ini saya patok aja, ada dua zone sebenarnya. Ini adalah 1.379, ini 1.378. 1.379 sama 1.378 peraturannya adalah nggak boleh di breakout. Simple. Ya. Selama dia nggak breakout on that level, ini akan mengalami penguatan yang lumayan signifikan. This level akan menjadi area yang bagus banget kalau misalnya kita manfaatkan untuk entry. Ya, jadi drop. Kalau misalnya kita teman-teman perhatikan dari bawah, dia bullish, dia rally, drop, rally, drop base, rally. Di sini bikin base lagi, drop, dan kalau dia bikin base lagi, harapan kita adalah dia melakukan rally ya. Kenapa? Karena memang sentimennya US dollar itu sebenarnya jauh lebih better. Oke, sentimennya US dollar itu jauh lebih better, walaupun memang ada potensial dia mengalami sell off lagi. Jadi patokan saya adalah teman-teman bisa buying position. Harga sekarang itu di 1381. Dengan jarak ke 1379 itu sebenarnya cuma 20 pips. Jadi teman-teman bisa entry-nya lebih dekat aja ke 1379. So, maybe 1380 sampai 1379 atau 1380 sampai 1378 dengan catatan 1379-nya nggak di breakout dalam time frame H1 dan H4. Jadi kalau kita ngomongin H4, teman-teman bisa perhatikan kan, di sini jam 8 berarti nanti dia akan close lagi di jam 12 siang. Selama di jam 12 siang dia masih berada di atasnya, lalu nanti di jam 4 sore juga masih kuat berada di atas dari area tersebut, teman-teman bisa manfaatkan untuk buying position. Untuk hari ini apakah ada news? Kalau misalnya kita ngomongin basically by today, CAD itu hanya reserve asset total ya, 1915. Dan ekspor import trade balance dia juga ada trade balance. If this news juga masih mengalami pelemahan ya, masih kalau misalnya kita ngeliat kan dari trade balance forecastingannya ini kan mengalami penurunan 193 minus 193 billion menjadi minus 1.84 billion, which is a good things ya bagi CAD-nya. Nah kita harapkan datanya pun juga masih akan bad buat CAD. Agar apa? Agar ada dorongan yang lebih positif bagi USD CAD ini, membantu kita untuk still confirm the position dan melanjutkan buying continuation-nya. Oke, jadi menurut saya still a good things kalau misalnya teman-teman mau manfaatkan entry buy, dan pastikan karena ini USD CAD ya biasanya dia akan gerak lebih signifikannya nanti malam, bukan di saat ini.